Salah satu yang saya kelola di Biro Pengembangan ini adalah Forum Heritage Salatiga. Forum Heritage Salatiga dikelola secara tematik. Tahun 2020, Forum Heritage Salatiga mengambil tema Geger Pecinan hingga berdirinya Kerajaan Mangkunegaran. Tema ini terinspirasi oleh buku Pak Darajati yang menuliskan buku dengan terbitan Kompas berjudul Geger Pecinan 1740-1743 Persekutuan Jawa dan Tionghoa melawan VOC. Angle persekutuan Tionghoa dan Jawa yang ditemukan Pak Darajati adalah angle baru yang ia temukan dari sumber primer di Keraton Mangkunegaran. Cerita ini belum banyak diketahui oleh kita semua, juga dari kalangan Tionghoa maupun dari Keraton Mangkunegaran sendiri. Karena ini adalah modal sosial terkait dengan nation building Indonesia, maka Forum Heritage Salatiga mengangkat tema ini karena di Salatiga lah ada perjanjian Salatiga yang menentukan berdirinya Kerajaan Mangkunegaran. Kerajaan ini terkait dengan Perang Geger Pecinan. Geger Pecinan itu adalah awal dari peperangan besar yang menyebabkan Keraton Mataram itu terpecah belah. Diawali dengan itu kan, kalangan kerajaan, kalangan pengusaha, kalangan pedagang ya, pedagang Tionghoa, keturunan Tionghoa dari Pantura segala macam itu melakukan perlawanan karena apa? Ketika sewenang-wenangan Belanda gitu. Nah, dari situ sudah kita bisa kita bisa lihat bahwa Pangeran Jember-Nyowo atau Raden Mas Said itu sudah tidak membedakan lagi kesukuan, tidak ada lagi ini keturunan Tionghoa, ini keturunan siapa. Raden Mas Said adalah satu-satunya tokoh yang melawan VOC yang bersekutu dengan orang-orang yang lain suku atau lain ras dengan dia. Ya, tapi dari penelitian saya di masa Orde Baru, peristiwa yang menggambarkan kerjasama atau kolaborasi antara pihak Jawa dengan Tionghoa menantang penjajah dalam hal ini VOC itu kok dipinggirkan, hilang begitu. Ini kan aneh sekali, padahal itu adalah contoh yang sangat bagus dari kerjasama orang Jawa dan orang Tionghoa, bahwa mereka sama-sama saudara dalam perjuangan. Salah satu peristiwa penting adalah bahwa pasukan atau laskar Jawa dan Tionghoa itu mengalami kekalahan yang cukup serius di Semarang, yaitu di Kaligawe, yang kemudian diantaranya menyebabkan misalnya Pangeran Samber-Nyowo yang tadinya bergabung itu kemudian mundur, tapi kemudian meneruskan pemberontakan atau perjuangan. Maaf, saya tidak mengatakan pemberontakan, tapi perlawanan terhadap Belanda itu, sehingga akhirnya nanti Pangeran Samber-Nyowo menjadi pangeran mandiri di Surakarta, Pangeran Mangkunegoro. Wayang Geger Pecinan yang akan ditampilkan oleh Mas Jose itu saya sangat mendukung dan sangat bagus sekali, karena di dalam dunia wayang itu yang penting adalah penyampaian pesan dan juga makna simbolik dan juga pesan moral yang diolah di dalam suatu bentuk cerita, di dalam sebuah pertunjukan yang mampu memberikan sesuatu, tanda kutip, nilai-nilai tertentu. Lakon atau cerita ini kalau menurut kami itu bisa untuk membangun persatuan dan kesatuan bangsa, juga untuk menyadarkan betapa kejamnya fitnah,
terus adu domba. Bangsa Indonesia atau orang khususnya orang Jawa itu sudah mulai terkikis pengenalan terhadap budaya wayang atau budaya yang lain. Nah, ini dalam hal ini wayang. Mungkin bisa dilestarikan tiap-tiap tahun, entah sekali untuk ulang tahunnya, itu aku suka itu. BCA cukup mengapresiasi upaya-upaya yang dilakukan oleh semua pihak untuk membuka sejarah bangsa ya. Salah satunya sejarah tentang geger Pacinan ini ya. Wayang adalah tradisi asli Indonesia. Seperti yang dikemukakan oleh sejarawan terkenal Brandes, dalam The 10 Points of Brandes dikatakan bahwa wayang adalah tradisi Indonesia. Oleh karena itu, kami sangat mendukung usaha dari Biro Pengembangan dan Mobilisasi Sumber Daya UKSW ini untuk mementaskan wayang dengan mengambil tema geger pecinan. Saya awalnya itu membuat wayang geger Pacinan hanya untuk konsep saja, itu yang di tahun 2013, baru terrealisasi di tahun 2019 setelah ada kegiatan dengan Universitas Kristen Satya Wacana mengenai seni berdampak, dan saya memunculkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan antar etnis di Indonesia itu menggunakan wayang, karena saya sendiri juga menganggap kalau misalnya pesan-pesan baik itu paling efektif dan paling aman itu kalau disampaikan melalui cara kebudayaan. Saya kira ini sangat penting sekali ya, sebab kalau kita menulis buku, apalagi buku sejarah dengan banyak footnotes, itu tergolong berat di tangan dan berat di kepala. Tapi kalau kita mengalihkan itu pengetahuan itu di dalam satu bentuk yang dengan nyaman dan dengan bersahabat, rakyat kebanyakan bisa mengakses dan bisa mengapresiasi, itu satu cara yang jeli untuk menghidupkan sejarah. Yuse itu adalah murid saya, murid kursus pedalangan di Sobokarti. Waktu itu ya dia masih nol putul artinya wayangi opo ora ngerti, sehingga dia bisa dalang, bisa berkreasi. Inilah suatu kemajuan bagi dia. Menurut saya luar biasa, karena ya mohon maaf, Mas Jose itu kan katakanlah dari keturunan, tapi dia sangat mencintai budaya Indonesia, budayanya, karena memang dia kelahiran di sini juga, dan dia mampu, menurut saya mampu, dan pernah dalang di rumah saya sini, dan juga diapresiasi bagus, dan dia seorang mahasiswa juga yang juga mempunyai repertuar yang sangat banyak tentang wayang. Jadi nggak nyangka kalau dari Semarang juga ada anak muda yang peduli dengan kesenian Jawa, khususnya wayang, dan dia bukan saja menyenangi cerita atau pementasan, tapi dia memahami bentuk-bentuk boneka wayang, bahkan melukis juga pandai. Dia selalu berinovasi, berkreasi, bahkan kami tidak pikirkan dia bisa melakukan seperti itu. Nah, potensi ini kami jaga baik-baik. Yuse tidak malu-malu, tidak menyembunyikan diri bahwa ia memang berasal dari suku Tionghoa. Saya makin kagum dengan dia yang bukan suku Jawa aja kayak begini. Peraturan akademik tahun 2016 itu memberikan ruang yang luas bagi mahasiswa untuk melakukan eksplorasi. Baik itu eksplorasi dalam bidangnya sendiri maupun eksplorasi untuk hal-hal yang ada di luar bidangnya. Kita juga memberikan ruang yang luas, misalnya untuk mahasiswa melakukan praktek di luar melalui mata kuliah magang dan praktek lapangan. Dan kita juga memungkinkan mahasiswa untuk tidak terpaku di prodinya sendiri, tapi dia juga bisa eksplor ke luar prodi sesuai dengan minatnya. Jose ini
seorang mahasiswa dengan etnis Tionghoa tetapi sangat fasih berbahasa Jawa dan mendalangkan atau memainkan wayang, tokoh-tokoh sejarah di dalam bentuk wayang, dan ini menjadi kekhasan kami. Ini suatu yang sangat menarik, dan bagaimana wayang ini khususnya terkait dengan sejarah Kapitan Sepanjang bisa menjadi media pendidikan. Wayang adalah sebagai salah satu sarana untuk mendidik dalam kaitannya dengan sejarah. Ya, ini sebuah kreativitas yang patut dihargai dari yang lahir dari karakter seperti Mas Jose ini. UKSW sendiri menjadi sebuah tempat untuk memberi ruang bertumbuh, ruang berkembang bagi anak-anak muda, bagi para mahasiswanya, untuk menjadi pribadi-pribadi yang kalau bisa didorong untuk pribadi yang holistik, bertumbuh, bukan saja menekuni bidang ilmunya, tetapi juga mengembangkan seluruh potensi diri dan memberikan ruang ekspresi yang baik. Dan Mas Jose tentu ini merupakan komitmen dan juga perjuangan pribadinya untuk melahirkan sebuah produk inovatif seperti wayang geger pecinan ini. Namun kami berharap bahwa lingkungan pendidikan di UKSW juga telah memberikan ruang gerak dan juga menstimulasi kreativitas seorang anak muda seperti Mas Jose ini. Saya harapkan pada para halayak, saudara-saudara, baik yang pencinta wayang maupun yang setengah pecinta maupun yang tidak cinta, saya persilahkan untuk menonton. Nah, mari masyarakat umum atau siapa saja kita pelajari budaya kita sendiri, kita pelajari warisan nenek moyang kita, sehingga kita punya jati diri. Pagelaran wayang geger pecinan ini dapat baik disaksikan secara langsung, secara terbatas tentu saja, maupun juga dapat dilihat secara daring melalui streaming yang akan dibuat, ditayangkan melalui YouTube. Kami undang pemirsa untuk dapat menyaksikan pagelaran geger pecinan pada tanggal 10 dan 21 Oktober. Tuhan memberkati. Selamat menonton, selamat berkreasi, kiranya Tuhan beserta kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gusti berkahi. Kepada seluruh masyarakat, saya minta agar dapat turut serta memeriahkan pagelaran perdana wayang geger pecinan pada tanggal 10 Oktober 2020 yang bertempat di Perkumpulan Sosial Hun Hian Tong, Rasa Dharma, Gang Pinggir, Semarang. Ini adalah saya bisa tetapkan awal dari persatuan kembali antara etnis-etnis yang dulu pernah dipecah oleh grup kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab. Dan selamat menonton, semoga dapat memberikan manfaat untuk persatuan dan kesatuan Indonesia ke depannya. Terima kasih.